masa kerasulan. Menjelang usianya yang ke-40 tahun, dia sudah terlalu biasa memisahkan diri dari pergaulan masyarakat, berkontemplasi ke Gua Hiro, beberapa kilometer di utara Mekah. Di sana Muhammad mula-mula berjam-jam, kemudian berhari-hari bertafakkur. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, malaikat Jibril muncul di hadapannya, menyampaikan wahyu yang pertama, yang artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu itu maha mulia. Dia telah mengajar dengan kolam. Dia telah mengajar manusia apa yang tidak mereka ketahui. Dengan turunnya wahyu pertama itu, berarti Muhammad telah dipilih Tuhan sebagai nabi. Dalam wahyu pertama ini, dia belum diperintahkan untuk menyeru manusia kepada suatu agama. Setelah wahyu pertama itu datang, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad menantikannya dan selalu datang ke Gua Hiro. Dalam keadaan nanti itulah turun wahyu yang membawa perintah kepadanya. Wahyu itu berbunyi sebagai berikut: "Hai orang-orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan. Hendaklah engkau besarkan Tuhanmu dan bersihkan pakaianmu. Tinggalkanlah perbuatan dosa dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah." Surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah berdakwah. Pertama-tama beliau melakukannya secara diam-diam di lingkungan sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabat dekatnya. Mula-mula istrinya sendiri, Khadijah, kemudian saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib yang baru berumur 10 tahun. Kemudian Abu Bakar, sahabat karibnya sejak masa kanak-kanak, lalu Zaid, bekas budak yang telah menjadi anak angkatnya, Ummu Aiman, pengasuh Nabi sejak ibunya Aminah masih hidup, juga termasuk orang yang pertama masuk Islam. Sebagai seorang pedagang yang berpengaruh, Abu Bakar berhasil mengislamkan beberapa orang teman dekatnya, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalha bin Ubaidillah. Mereka dibawa Abu Bakar langsung kepada Nabi dan masuk Islam di hadapan Nabi sendiri. Dengan dakwah secara diam-diam ini, belasan orang telah memeluk agama Islam. Setelah beberapa lama dakwah tersebut dilaksanakan secara individu, turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka. Mula-mula ia mengundang dan meniru kerabat karibnya dari Bani Abdul Muthalib. Ia mengatakan kepada mereka, "Saya tidak melihat seorang pun di kalangan Arab yang dapat membawa sesuatu di tengah-tengah mereka lebih baik dari apa yang saya bawa kepada kalian. Kubawakan kepadamu dunia dan akhirat yang terbaik. Tuhan memerintahkan saya mengajak kalian semua. Siapakah di antara kalian yang mau mendukung saya dalam hal ini?" Mereka semua menolak kecuali Ali bin Abi Thalib. Langkah dakwah seterusnya yang diambil Muhammad adalah menyeru masyarakat umum. Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada Islam dengan terang-terangan, baik golongan bangsawan maupun hamba sahaya. Mula-mula ia menyeru penduduk Mekah, kemudian penduduk negeri-negeri lain. Di samping itu, ia juga menyuruh orang-orang yang datang ke Mekah dari berbagai negeri untuk mengerjakan haji. Kegiatan dakwah dijalankannya tanpa mengenal lelah. Dengan usahanya yang gigih, hasil yang diharapkan mulai terlihat. Jumlah pengikut Nabi yang tadinya hanya belasan orang, makin hari makin bertambah. Mereka terutama terdiri dari kaum wanita, budak, pekerja, dan orang-orang yang tak punya. Meskipun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang lemah, namun semangat mereka sungguh membaja. Setelah dakwah terang-terangan itu, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasul. Semakin bertambah jumlah pengikut Nabi, semakin keras tantangan dilancarkan kaum Quraisy. Menurut Ahmad Syalabi, ada 5 faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan Islam itu. 1. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk kepada seruan Muhammad berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. Yang terakhir ini
sangat tidak mereka inginkan. 2. Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Hal ini tidak disetujui oleh kelas bangsawan Quraisy. 3. Para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Taklid 4. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berakar pada bangsa Arab. 5. Pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki mereka. Banyak cara yang ditempuh para pemimpin Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad. Pertama-tama, mereka mengira bahwa kekuatan Nabi terletak pada perlindungan dan pembelaan Abu Thalib yang amat disegani itu. Karena itu mereka menyusun siasat sebagaimana melepaskan hubungan Nabi dengan Abu Thalib dan mengancam dengan mengatakan, kami minta Anda memilih satu di antara dua, memerintahkan Muhammad berhenti dari dakwahnya atau Anda menyerahkannya kepada kami. Dengan demikian Anda akan terhindar dari kesulitan yang tidak diinginkan. Tampaknya Abu Thalib cukup terpengaruh dengan ancaman tersebut, sehingga ia mengharapkan Muhammad menghentikan dakwahnya. Namun, Nabi menolak dengan mengatakan, demi Allah, saya tidak akan berhenti memperjuangkan amanat Allah ini, walaupun seluruh anggota keluarga dan sanak saudara akan mengucilkan saya. Abu Thalib sangat terharu mendengar jawaban kemenakannya itu. Kemudian berkata, teruskanlah demi Allah, aku akan terus membelamu. Merasa gagal dengan cara ini, kaum Quraisy kemudian mengutus Walid bin Mughirah dengan membawa Umarah bin Walid, seorang pemuda yang gagah dan tampan, untuk dipertukarkan dengan Nabi Muhammad. Walid bin Mughirah berkata kepada Abu Thalib, ambillah dia menjadi anak saudara, tetapi serahkan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh. Usul ini langsung ditolak keras oleh Abu Thalib. Untuk kali berikutnya mereka langsung kepada Nabi Muhammad. Mereka mengutus Utbah bin Rabi'ah, seorang ahli retorika, untuk membujuk Nabi. Mereka menawarkan tahta, wanita, dan harta asal Nabi Muhammad bersedia menghentikan dakwahnya. Semua tawaran itu ditolak Muhammad dengan mengatakan, demi Allah, biarpun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti melakukan ini hingga agama ini menang atau aku binasa karenanya. Setelah cara-cara diplomatik dan bujuk rayu yang dilakukan oleh kaum Quraisy gagal, tindakan-tindakan kekerasan secara fisik yang sebelumnya sudah dilakukan semakin ditingkatkan. Tindakan kekerasan itu lebih intensif dilaksanakan setelah mereka mengetahui bahwa di lingkungan rumah tangga mereka sendiri sudah ada yang masuk Islam. Budak-budak yang selama ini mereka anggap sebagai harta, sekarang sudah ada yang masuk Islam dan mempunyai kepercayaan yang berbeda dengan tuan mereka. Budak-budak itu disiksa tuannya dengan sangat kejam. Para pemimpin Quraisy juga mengharuskan setiap keluarga untuk menyiksa anggota keluarganya yang masuk Islam sampai dia murtad kembali. Kekejaman yang dilakukan oleh penduduk Mekah terhadap kaum muslimin itu mendorong Nabi Muhammad untuk mengungsikan sahabat-sahabatnya keluar Mekah. Pada tahun kelima kerasulan, Nabi menetapkan Habasyah, Ethiopia, sebagai negeri tempat pengungsian, karena Nejus, raja negeri itu, adalah seorang yang adil. Rombongan pertama, sejumlah 10 orang, pria dan 4 orang wanita, di antaranya Utsman bin Affan beserta istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf. Kemudian menyusul rombongan kedua sejumlah hampir 100 orang, dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Usaha orang-orang Quraisy untuk menghalangi hijrah ke Habasyah ini termasuk membujuk Nejus agar menolak kehadiran umat Islam di sana. Gagal. Di samping itu, semakin kejam mereka memperlakukan umat Islam, semakin banyak orang yang masuk agama ini. Bahkan di tengah meningkatnya kekejaman itu, 2 orang kuat Quraisy masuk Islam, yaitu Hamzah dan Umar bin Khattab. Dengan masuknya Islam, 2 tokoh besar ini, posisi umat Islam semakin kuat. Menguatnya posisi umat Islam ini memperkeras reaksi kaum musyrik Quraisy. Mereka menempuh cara baru dengan melumpuhkan kekuatan Muhammad yang bersandar pada perlindungan Bani Hashim. Dengan demikian, untuk melumpuhkan kaum muslimin yang dipimpin oleh Muhammad, mereka harus melumpuhkan Bani Hashim
terlebih dahulu secara keseluruhan. Cara yang ditempuh ialah pemboikotan. Mereka memutuskan segala bentuk hubungan dengan suku ini. Tidak seorang penduduk Mekah pun diperkenankan melakukan hubungan jual beli dengan Bani Hashim. Persetujuan dibuat dalam bentuk piagam dan ditandatangani bersama dan disimpan di dalam Ka'bah. Akibat boikot tersebut, Bani Hashim menderita kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan yang tak ada bandingnya. Untuk meringankan penderitaan itu, Bani Hashim akhirnya pindah ke suatu lembah di luar kota Mekah. Tindakan pemboikotan yang dimulai pada tahun ke-7 kenabian ini berlangsung selama 3 tahun. Ini merupakan tindakan paling menyiksa dan melemahkan umat Islam. Pemboikotan itu baru berhenti setelah beberapa pemimpin Quraisy menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sungguh suatu tindakan yang keterlaluan. Setelah boikot dihentikan, Bani Hashim seakan dapat bernafas kembali dan pulang ke rumah masing-masing. Namun, tidak lama kemudian Abu Thalib, paman Nabi yang merupakan pelindung utamanya, meninggal dunia dalam usia 87 tahun. 3 hari setelah itu, Khadijah, istri Nabi, meninggal dunia pula. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Tahun ini merupakan tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW. Sepeninggal 2 pendukung itu, kafir Quraisy tidak segan-segan lagi melampiaskan nafsu amarahnya terhadap Nabi. Melihat reaksi penduduk Mekah sedemikian rupa, Nabi kemudian berusaha menyebarkan Islam keluar kota. Namun di Taif ia diejek, disoraki, dan dilempari batu, bahkan sampai terluka di bagian kepala dan badannya. Untuk menghibur Nabi yang sedang ditimpa duka, Allah mengisrokan dan memi'rajkan beliau pada tahun ke-10 kenabian itu. Berita tentang Isra dan Mi'raj ini menggemparkan masyarakat Mekah. Bagi orang kafir, ini dijadikan bahan propaganda untuk mendustakan Nabi. Sedangkan bagi orang yang beriman, ini ia merupakan ujian keimanan. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, suatu perkembangan besar bagi kemajuan dakwah Islam muncul. Perkembangan datang dari sejumlah penduduk Yathrib yang berhaji ke Mekah. Mereka yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj masuk Islam dalam 3 gelombang. Pertama, pada tahun ke-10 kenabian, beberapa orang Khazraj berkata kepada Nabi, "Bangsa kami telah lama terlibat dalam permusuhan, yaitu antara suku Khazraj dan Aus. Mereka benar-benar merindukan perdamaian. Kiranya Tuhan mempersatukan mereka kembali dengan perantaraan Engkau dan ajaran-ajaran yang Engkau bawa. Oleh karena itu kami akan berdakwah agar mereka mengetahui agama yang kami terima dari Engkau ini." Mereka giat mendakwahkan Islam di Yathrib. Kedua, pada tahun ke-12 kenabian, delegasi Yathrib terdiri dari 10 orang suku Khazraj dan 2 orang suku Aus serta seorang wanita menemui Nabi di suatu tempat bernama Aqobah. Di hadapan Nabi mereka menyatakan ikrar kesetiaan. Rombongan ini kemudian kembali ke Yathrib sebagai juru dakwah dengan ditemani oleh Mus'ab bin Umair yang sengaja diutus Nabi atas permintaan mereka. Ikrar ini disebut dengan perjanjian Aqobah pertama. Pada musim haji berikutnya, jamaah haji yang datang dari Yathrib berjumlah 73 orang. Atas nama penduduk Yathrib, mereka meminta pada Nabi agar berkenan pindah ke Yathrib. Mereka berjanji akan membela Nabi dari segala ancaman. Nabi pun menyetujui usulan yang mereka ajukan. Perjanjian ini disebut perjanjian Aqobah kedua. Setelah kaum musyrikin Quraisy mengetahui adanya perjanjian antara Nabi dan orang-orang Yathrib, mereka kian gila melancarkan intimidasi terhadap kaum muslimin. Hal ini membuat Nabi segera memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Yathrib. Dalam waktu 2 bulan, hampir semua kaum muslimin, kurang lebih 150 orang, telah meninggalkan kota Mekah. Hanya Ali dan Abu Bakar yang tetap tinggal di Mekah bersama Nabi. Keduanya membela dan menemani Nabi sampai ia pun berhijrah ke Yathrib karena kafir Quraisy sudah merencanakan akan membunuhnya. Dalam perjalanan ke Yathrib, Nabi ditemani oleh Abu Bakar. Ketika tiba di Quba, sebuah desa yang jaraknya sekitar 5 km dari Yathrib, Nabi istirahat beberapa hari lamanya. Dia menginap di rumah Kalsum bin Hindun. Di halaman rumah ini Nabi membangun sebuah masjid. Inilah masjid pertama yang dibangun Nabi.
sebagai pusat peribadatan. Tak lama kemudian Ali menggabungkan diri dengan Nabi setelah menyelesaikan segala urusan di Mekah. Sementara itu penduduk Yathrib menunggu-nunggu kedatangannya. Waktu yang mereka tunggu itu tiba. Nabi memasuki Yathrib dan penduduk kota ini mengeluhkan kedatangan beliau dengan penuh kegembiraan. Sejak itu, sebagai penghormatan terhadap Nabi, nama kota Yathrib diubah menjadi Madinatun Nabi atau kota Nabi, atau sering pula disebut Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya, karena dari sanalah sinar Islam memancar ke seluruh dunia. Dalam istilah sehari-hari, kota ini cukup disebut dengan Madinah saja.